Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sistem Tokopedia ini berjalan dan apa saja dampak negatif maupun positif di masa yang akan datang. Siapa pendiri Tokopedia dan untuk apa Tokopedia ini didirikan? Di negara mana Tokopedia ini berdiri? Itu nanti kita sampaikan di dalam video ini. Maka dari itu simak video ini sampai akhir. Dan barangkali teman-teman ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Kita belajar bersama tentang Tokopedia ini. WIB, promo di Tokopedia tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Ketik WIB aja, dapat banyak diskonnya. Belanja apa aja bebas, ongkir sebebasnya. Selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Saat ini kita dipaksa untuk menggunakan internet. Bahkan Indonesia salah satu negara paling banyak menggunakan internet di dunia, dengan rata-rata 8 menit per harinya. Maka dari itu Indonesia memasuki 10 negara pengguna internet paling banyak di dunia. Bahkan dengan internet kita bisa membeli atau berbelanja jauh lebih mudah dengan cara menggunakan marketplace. Banyak sekali marketplace yang ada di Indonesia ini. Salah satunya adalah Tokopedia yang diciptakan oleh anak bangsa sendiri, yaitu William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Beliau menciptakan Tokopedia sejak tanggal 17 Agustus 2009 dengan tujuan mengembangkan ekonomi Indonesia. Tokopedia adalah marketplace nomor 1 di Indonesia. Dari data Keminfo bahwa Tokopedia mendapatkan kunjungan terbanyak, yakni 157,2 juta jiwa yang mengunjungi pada tahun lalu. Itu bukan angka yang sedikit. Bahkan Tokopedia bisa mengungguli Shopee yang terbanyak nomor 2. Tokopedia mampu mengalahkan kompetitor-kompetitornya dan bersaing di dalam bidang IT untuk mengembangkan pasar atau mall secara online. Tokopedia adalah salah satu jaringan toko daring terbesar di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT Tokopedia. Tokopedia menyediakan sarana penjualan dari customer ke customer di mana siapapun bisa membuka toko online yang melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia. Yang kerap disebut Tokopediawan bisa menjual barang baru maupun bekas melalui Tokopedia, walaupun mayoritas produk yang dijual di Tokopedia adalah barang baru yang dijual pada harga yang sudah ditentukan. Sistem pembayaran transaksi di Tokopedia itu didasarkan pada sistem escrow yang dijalankan dan dijaga oleh PT Tokopedia. Dalam hal ini, Tokopedia akan menjadi pihak ketiga yang menengahi transaksi antar penjual dan pembeli. Ketika calon pembeli ingin membeli sebuah barang dari penjual di Tokopedia, maka pembeli harus melakukan transfer pembayaran ke Tokopedia terlebih dahulu. Jika transfer berhasil, kemudian Tokopedia akan memberi tahu penjual bahwa pembayaran sudah diterima oleh Tokopedia dan penjual bisa melakukan pengiriman barang yang sudah dipesan pembeli. Ketika barang tiba di pembeli,
Pembeli melakukan konfirmasi penerimaan barang kepada Tokopedia dan Tokopedia akan mentransfer uang pembeli kepada penjual. Tokopedia menerima pendanaan awal sebesar 2,5 miliar dari Indonesia Duitama, dan setelah kesuksesan awal, Tokopedia menerima dana investasi lebih lanjut dari Edge Ventures, perusahaan yang berbasis di Singapura yang fokus terhadap investasi kepada bisnis internet yang sedang berkembang. Dengan ini, Batara Eto atau co-founder yang ditukar dengan 10% saham Tokopedia. Dengan ini, valuasi nilai perusahaan Tokopedia per bulan April 2011 itu sudah mencapai nilai 7 juta US dollar. Pada awal Maret 2017, situs Tokopedia dan Bukalapak tumbang. Tidak ketinggalan, situs JD.ID juga down. Ternyata mereka memakai satu data center yang sama, yakni BizNet Data Center. Setelah kami coba selidiki, data center BizNet ini mengalami kegagalan pada pembangkit listrik cadangan. Tentu hal ini membawa beberapa hal yang perlu kita jadikan studi kasus. Menurut Wikipedia, sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Alter berpendapat, untuk sistem informasi sebagai tipe khusus dari sistem kerja adalah suatu sistem di mana manusia dan atau mesin melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi produk tertentu dan atau jasa bagi pelanggan. Sistem informasi adalah suatu sistem kerja yang kegiatannya ditunjukkan untuk pengolahan, yang dimana pengolahan ini mencakup menangkap, transmisi, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menampilkan informasi. Suatu bisnis terdiri dari berbagai macam prosedur yang digabungkan secara logis sehingga membentuk sebuah sistem. Sebagai contoh, sistem bisnis yang biasa dilakukan adalah penggajian, gudang, akuntansi, dan lain sebagainya. Sistem informasi ini juga dikategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, sistem informasi, dan yang kedua, sistem pendukung keputusan, ketiga, sistem informasi eksekutif, dan yang keempat, sistem pemrosesan transaksi. Oke, kembali ke struktur diagram sistem informasi Tokopedia. Diagram struktur itu sendiri yaitu menggambarkan struktur statik suatu perangkat lunak atau sistem dan menunjukkan level abstraksi dan implementasi yang berbeda. Hal ini berguna untuk membantu Anda memvisualisasikan berbagai struktur yang membangun sistem seperti database atau aplikasi. Di dalam struktur diagram informasi Tokopedia, seperti yang tertera di gambar, Tokopedia itu sendiri memiliki 4 struktur diagram yang terdiri dari Executive Information System yang dikelola atau ditangani oleh komisaris utama. Yang kedua yaitu Decision Support System yang dikelola atau dipertanggungjawabi oleh direktur utama, Management Information System yang dikelola atau ditanggung-jawabi oleh direktur bagian, serta Transaction Processing System yang ditangani oleh IT, Quality Control, dan lain sebagainya. Tugas komisaris utama di Executive Information System atau EIS yaitu melaksanakan rapat secara berkala, memberikan nasihat, tanggapan, atau persetujuan secara tepat waktu dengan pertimbangan yang memadai
dan mendorong terlaksananya implementasi good corporate governance, serta bisa juga melakukan kerjasama antar perusahaan itu sendiri. Di Decision Support System atau DIS, Direktur Utama memiliki tugas yaitu mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi, keuangan, kepegawaian, dan kesekretariatan, serta mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan, merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan, serta pembelanjaan dan kekayaan dalam perusahaan. Manajemen Information System itu sendiri atau IMIS dipegang oleh direktur bagian yang diberikan tugas untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan direktur utama, menawarkan visi, misi, dan imajinasi di tingkat tertinggi, dan bisa juga memimpin rapat umum serta bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungan dengan dunia luar. Untuk yang terakhir, Transaction Processing System atau TPS yang dikelola oleh IT itu sendiri memiliki tugas untuk menerima atau memprioritaskan dan menyelesaikan permintaan bantuan IT, membeli hardware, software, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perusahaan, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tidak hanya IT, di Transaction Processing System juga dikelola oleh Quality Control, Customer Service, dan lain sebagainya. Pengertian sistem pemeliharaan di Tokopedia. Pengertian pemeliharaan secara umum adalah kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu aset dan memperbaikinya agar selalu dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produktivitas secara efektif dan efisien, sesuai dengan standar fungsional dan kualitas. Tujuan dari pemeliharaan adalah yang pertama, memperpanjang kegunaan aset, yang kedua, menjamin kesiapan operasional dari seluruh aset yang diperlukan, dan yang ketiga, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi agar tidak terganggu. Jenis-jenis pemeliharaan aset yang sering dilakukan oleh Tokopedia. Yang pertama, preventive maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan dalam periode waktu yang tetap atau dengan kriteria tertentu pada berbagai tahap proses produksi. Yang kedua, predictive maintenance, yaitu pemeliharaan yang didasarkan atas sesuai kondisi. Dan yang ketiga, corrective maintenance, pemeliharaan yang dilaksanakan karena adanya hasil produk atau barang setengah jadi yang tidak sesuai planning. Ada salah satu penyebab pemeliharaan sistem di Tokopedia. Yang pertama, seperti dalam websitenya, perkembangan Tokopedia dalam beberapa bulan terakhir ini sangat pesat. Sepanjang bulan Maret kemarin saja, misalnya, Tokopedia mengirimkan 5,4 juta produk dari transaksi yang terjadi melalui di Tokopedia dan bahkan terus meningkat hingga 30% setiap bulannya. Artinya, jika di rata-rata ada 2 produk terjual di Tokopedia setiap detiknya, namun kenyataannya bisa saja terjadi transaksi hingga 20 produk terjual setiap detiknya di Tokopedia pada jam-jam sibuk. Sebagai contoh, saat ini Tokopedia sudah mengelola lebih dari 200 juta gambar. Perihal manajemen gambar ini juga sempat membawa Tokopedia harus mengalami pemeliharaan berulang kali untuk memperkuat sistem agar bisa menangani kapasitas gambar dalam jumlah yang lebih banyak atau besar. Belajar dari banyak pengalaman, tim Tokopedia memutuskan untuk menggunakan solusi hybrid serta memindahkan sebagian kebutuhan server ke sistem cloud apabila ada kebutuhan kapasitas secara mendadak, dan Tokopedia akan siap menghadapinya di kondisi tersebut. Dampak negatif pada saat pemeliharaan, yang pertama, proses upload gambar yang akan terhambat dan penjual sering berlangsung lama, kadang-kadang tidak sesuai dengan data yang diupload. Yang kedua, proses pembayaran sering error, mulai dari transfer, pembayaran, verifikasi hingga email. Yang ketiga, gambar yang diupload menjadi tidak sempurna sehingga konsumen kemungkinan besar akan mengurungkan niatnya untuk membeli produk yang dimaksud. Dampak positif setelah terjadinya pemeliharaan, tampilan di Tokopedia akan semakin berkembang, aplikasi menjadi lebih cepat dan mudah diakses, proses pemesanan dan pembayaran berlangsung cepat, data produk akan semakin lengkap dengan resolusi gambar yang semakin jelas dan besar,
kapasitas penyimpanan server menjadi lebih besar sehingga mampu menampung data penjual, produk, pembeli, dan data utama lebih banyak lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.